perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, omonganmu kayak parfum isi ulang, wangi sih tapi palsu ya. Sesuai requestan dari kalian dan cukup ramai dibicarakan ya. Kali ini kita akan mengalur film bergenre horor misteri, yaitu Marui Video tahun 2023. Dengan teknik pengambilan gambar found footage, film ini mengisahkan seorang jurnalis yang berusaha menguak kasus pembunuhan dan sudah dianggap sebagai urban legend di Korsel karena tidak pernah disebarkan ke publik oleh kepolisian karena bukti videonya yang terlalu brutal. Jurnalis itu beserta krunya pun berusaha menggali fakta-fakta tentang kasus mengerikan tersebut yang ternyata berhubungan dengan kasus lain di masa lalu. Seperti apakah kehororan film tanpa adanya setan ini? Langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Males DSGN Design ya. Udang-udang apa yang lagi rame di media? Ayo nyerah ya. Jawabannya udang-udang cipta kerja ya. Lu gak bahaya ta? Monggo sketsaken. Film dimulai dengan pernyataan tentang video dokumenter yang ditemukan pada tanggal 5 Mei 2019 di sebuah mobil minibus kosong yang ditinggalkan begitu saja di dekat kuil di Busan, Korea. Pemilik mobil sekaligus produser film dokumenter tersebut, yaitu Kim Soo-chan, masih belum ditemukan sampai sekarang lur. Polisi sempat menyita kopian film yang ada di komputernya, tapi akhirnya dikembalikan lagi karena masalah kepemilikan. Film tersebut pun hanya direkam kembali dengan beberapa scene yang dihapus agar kepolisian tetap bisa mendapatkan barang bukti film dokumenter itu. Apa yang akan kita lihat di sepanjang film ini lur adalah isi dari kopian dokumenter milik Kim Soo-chan dan krunya. Dan inilah video Marui. Dan 그것이 우리에게 어떤 결과를 초래할지. Kim Soo-chan adalah seorang jurnalis yang sedang menggali informasi tentang pembunuhan keji yang terjadi di tanggal 5 Mei tahun 1992 di sebuah kamar losmen daerah Busan, di mana saat itu petugas losmen membawa pacarnya ke sana lalu membunuhnya di kamar, dan si pelaku merekam semua kejadian tragis tersebut. Plus kelakuannya si petugas losmen ini aneh lah pokoknya lur. Kim menjalankan proyeknya itu bersama kedua rekannya, yaitu reporter bernama Yoon Hee yang memberikan ide untuk membuat film dokumenter ini, dan seorang kameramen yang kita sebut saja sesuai nama aktornya yaitu Ah Hyun. Kim pun mengatakan di video dokumenter jika rekaman pembunuhan tahun 92 itu disegel oleh pihak kepolisian karena dianggap terlalu brutal. Sebagai reporter, Yoon Hee juga menambahkan jika nama Marui Video adalah sebutan bukti rekaman suatu kasus yang dianggap terlalu sadis dan hanya akan diputar dengan tujuan investigasi saja. Kim pun memulai penggalian fakta dan mencari berkas video rekaman dari kasus pembunuhan 92. 소재 한 여관에서 살인 사건이 있어 여관의 아르바이트생이. Menurut seorang jaksa yang sudah menonton video tersebut, video pembunuhan itu dianggap terkutuk karena terlihat seorang pria misterius yang muncul di cermin dengan menggunakan kemeja dan topi hitam seperti seragam sekolah Korsel zaman dulu. Untungnya Kim dan kru berhasil mendapatkan akses ke barang-barang bukti bekas kasus pembunuhan 92 dan katanya rekaman itu ada di sana. Sesampainya di tempat penyimpanan barang bukti, anehnya langit-langit ruangan tepat di atas barang-barang kasus pembunuhan 92 terlihat berwarna hitam pekat. 망자들의 한설인 물건의 천장이 시커멓게 변해 있다. Karena Kim tidak menemukan rekaman laknat itu di ruang penyimpanan tadi, dia pun beranjak ke rumah orang tua pengacara yang menangani kasus pembunuhan 92. Karena pengacara itu telah lama meninggal dan barang-barangnya disimpan di gudang rumah, Kim, Yoon Hee, dan Ah Hyun pun menemukan banyak berkas-berkas foto pembunuhan tersebut dan terdapat satu amplop coklat yang berisikan sebuah kaset pita dengan tulisan kasus pembunuhan Losmen 1992.
Akhirnya mereka mendapatkan video kasus 92, meskipun itu hanyalah rekaman dari pihak detektif zaman dulu yang saat itu merekamnya dari TV yang sedang memutar video tersebut. Maka dari itu di rekamannya terdengar suara detektif yang sedang berdiskusi. Paham ya Lur ya? Persis seperti kata seorang jaksa di awal film, di TKP pembunuhan itu memang sempat terlihat pria misterius dengan seragam sekolah Korsel zaman dulu. Sang pelaku yang juga staf losmen yaitu Park Sung Joon mengaku tidak sadar ketika melakukan aksi kejinya dan pada akhirnya dia bundir di selnya sebelum menjalani hukuman seumur hidup. Di samping itu, Kim sempat menghubungi pihak keluarga korban, tapi mereka menolak karena tidak ingin membahas kejadian yang sangat menyakitkan itu. Kim dan kedua krunya akhirnya pergi ke TKP pembunuhan 92, yaitu di losmen Dong Sung Jang di Busan. Setelah peristiwa naas tersebut, losmen sempat ditutup beberapa tahun sampai akhirnya dibuka kembali menjadi mes bagi karyawan yang bekerja tidak jauh dari sana. Sedangkan kamar TKP yaitu 806 tidak ada yang mau menempati dan dibiarkan begitu saja, lengkap dengan perabotan-perabotan yang masih berada di sana Lur, termasuk cermin di mana lelaki misterius itu muncul. Kim pun sempat merekam beberapa footage di kamar itu dan membandingkannya dengan video kasus 92. Salah satu pertanyaan yang masih belum terjawab di video itu adalah siapakah pria misterius dengan seragam sekolah yang muncul di cermin ya kan Lur? Kim Yoon Hee dan Ah Yoon pun ngobrol ngalor ngidul dengan warga setempat, namun tidak ada yang mengenali wajah pria di cermin tersebut. Sampai akhirnya Kim mendapat info dari salah satu warga jika pemilik losmen bernama Choi Yong Tae. Usut punya usut, ternyata sebelum membuka losmen, Pak Choi Yong sempat tinggal di daerah bernama Ami dan kata orang-orang semua keluarganya telah tewas di sana dan hanya tersisa Choi Yong sendirian. Kim yang penasaran pun langsung mencari kebenaran rumor tersebut dan setelah ditelaah ternyata kasus itu pernah masuk dalam koran dengan judul berita yaitu pembantaian keluarga di Ami yang terjadi pada tahun 1987 dan ternyata 그 주인 양반 죽어 나갔다는 거야. 그 일이 있고는 ternyata di rumah Choi Yong yang lama di distrik Ami pada tanggal 5 Mei 1987 terdapat seorang remaja 17 tahun bernama Cho Kyung Ho. Entah dengan motif apa tega membunuh ibu dan saudara perempuannya. Lalu Cho Kyung sendiri langsung bundir di TKP dengan membakar dirinya. Nah, dari sini kita sebut kasus 1987 ini dengan pembantaian Ami aja ya Lur ya, biar gampang ya. Apakah pembantaian Ami ini ada hubungannya dengan kasus 92? Ditambah lagi kedua kasus ini sama-sama terjadi di tanggal 5 Mei ya kan, kita terus ikutin alurnya aja ya Lur ya. Begitu mengetahui fakta tentang pembantaian Ami, Kim lanjut menggali info dengan bertemu sang pemilik losmen yaitu Choi Yong sendiri yang tinggal di lantai paling atas losmen. Dia pun membenarkan tentang pembantaian di Ami yang mana Cho Kyung membunuh ibu dan adiknya lalu membakar dirinya sendiri di sana. Sedangkan sang ayah sudah lama meninggal dunia di panti jompo jauh sebelum kejadian naas tersebut. Cho Yong mengaku dia hanya bekerja sebagai pelayan di sana dan juga kerabat jauh dari keluarga Cho Kyung. Lalu setelah keluarga tersebut tewas karena tidak adanya ahli waris, hak rumah itu pun turun ke Cho Yong yang mana dia menjualnya lalu menggunakan uangnya untuk membuka losmen Dong Sung Jang. TKP kasus pembunuhan 92. Begitu ceritanya Lur ya. Mendengar kesaksian dari Cho Yong, Kim pun berasumsi jika pria misterius yang muncul di cermin kasus 92 itu adalah Cho Kyung, pelaku pembantaian Ami. 일도 봐주고 하고 나서 상속받았죠. 비디오 속의 남자는 혹시 Dari sana Kim dan krunya lanjut menginvestigasi ke rumah Ami yang sudah lama terbengkalai. Mereka mendatangi dapur di mana Cho Kyung membakar dirinya sendiri setelah membunuh ibu dan adik perempuannya.
Lalu Yoon-hee sempat menemukan foto Chokyung yang masih menggunakan seragam dan topi hitam. Loh kan persis seperti penampakannya di cermin ketika pembunuhan 92 terjadi, Lur. Menurut penduduk sekitar, rumah Ami dianggap angker dan banyak yang melihat penampakan di malam hari. Kadang juga terdengar suara tangisan perempuan. Hiks, 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 hiks. Beberapa hari kemudian Kim mendapat telepon dari seorang wanita yang kita sebut saja Wati, teman SD anak perempuan yang dibunuh kakaknya sendiri Chokyung di pembantaian Ami. Wati pun mengaku jika ayah dari korban pembantaian Ami sebenarnya masih hidup ketika insiden itu terjadi. Sangat berbeda dengan pernyataan Pak Choyong yang katanya sang ayah telah lama meninggal di panti jompo sebelum pembantaian tersebut. 집안의 아버지는 사건 당시 이미 사망한 상태라고 했다. 집엔 아버지가 안 계신 걸로 알고. 그 집 아버지 계셨는데. Yang tadinya menggali kasus 92, sekarang Kim malah lebih penisirin dengan pembantaian Ami, ya kan? Untungnya Kim mendapat kesempatan untuk berbicara dengan satu-satunya saksi hidup pembantaian tersebut, yaitu tetangga sebelah rumah. Menurutnya sang ayahlah pembunuhnya karena dia hilang begitu saja setelah kejadian. Dan orang-orang mengatakan jika sang ayah sekarang telah mengelola sebuah losmen di suatu tempat. 어떻게 된지 아세요? 어디에 불황자로 영안한다는 말도 있고. 먼 친척이죠. 왜 자신을 먼 친척이라고? Lo, pemilik losmen, jangan bisa jadi ya Lur ya, bisa jadi pelaku pembantaian Ami bukan si anak yaitu Chokyung, melainkan Choyong alias pemilik losmen yang mungkin saja dia adalah ayah dari Chokyung, bukan kerabatnya. Tapi sayangnya Kim sulit untuk menemui Choyong lagi karena dia terus menolak untuk diwawancara. Beberapa hari kemudian Kim menemui detektif yang menangani kasus pembantaian Ami dan menanyakan keterlibatan Choyong. Ternyata menurut Pak Detektif, Choyong adalah ayah dari si anak perempuan atau paman dari Chokyung, pelaku pembantaian yang akhirnya bundir. Selain itu, Choyong adalah adik ayahnya Chokyung yang telah meninggal di panti jompo. Jadi gini Lur ya, anggap aja ayah Chokyung yang sudah meninggal ini sementara kita panggil Pak Ijo aja ya Lur ya. Pak Ijo punya istri dan anak yaitu Chokyung, tapi karena si Pak Ijo ini meninggal, adiknya yaitu Choyong datang ke rumah untuk menggantikan figur ayah. Nah, hasil dari hubungan antara Choyong dan istri Pak Ijo inilah Lur lahir si anak cewek. Sedangkan Chokyung jadi anak tirinya pasti ya kan. Detektif pun menambahkan jika menurut investigasi, Choyong tidak mungkin menjadi tersangkanya karena dia sudah cukup sultan. Jadi tidak ada motif pembunuhan yang bersangkutan dengan perebutan harta. 그 남자가 부두에서 냉동창고에 있거든. 꽤 돈도 있고 그 집에 돈 때문에 그럴까 싶어 아까 막 그것도 아니더라고. 문은 혹시 장남에게 집안의 가장 역할을. Di lain sisi, salah satu kru Kim menemukan error pada bagian audio dari video rekaman kasus 92. Dia pun mulai memutarnya dan terdengar suara seperti ini. Selanjutnya Kim menghampiri rumah seorang dukun bernama Hyarungju yang rumahnya tidak jauh dari rumah pembantaian Ami. Karena seorang kru sempat melihat lilin-lilin bekas ritual di depan rumah tersebut, Haryung pun diperlihatkan video investigasi Kim dan krunya yang saat itu baru pertama kalinya masuk ke rumah Ami. Tiba-tiba Haryung pun menanyakan kabar mbak-mbak reporter Yoon-hee yang di video itu sedang memegang foto Chokyung, dan sekarang Yoon-hee ternyata sedang dirawat di rumah sakit karena terkena flu. Setelah menonton video tersebut, Haryung pun mengajak Kim dan krunya melakukan ritual di rumah Ami untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan di sana. Mana horor banget lagi ritualnya, krik. Anehnya di tengah-tengah ritual ada seorang wanita misterius yang tiba-tiba menggedor pagar rumah dan pergi begitu saja. 아우, 이 뭔 냄새야. 아우, 탔네요. 밖에서 난 소리 같은데요? Setelah itu Kim teringat dengan suara penampakan Chokyung di video kasus 92 yang mengatakan nama ayah.
Jika Choyong adalah pamannya Lur, lantas yang dia panggil pastinya bukan Choyong ya kan, melainkan adalah ayah kandungnya sendiri, dan sampai sekarang Kim masih belum mengetahuinya. Apalagi menurut kerabat saksi dari pembantaian Ami, Chokyung tidak pernah menyebut Choyong dengan panggilan ayah. Maka dari itu sekarang fokus pencarian Kim selanjutnya adalah siapa ayah Chokyung sebenarnya, dengan mencari info tentang panti jompo yang berada di distrik Ami, kota Busan. 월남전 참전 후에 대한 흔적을 찾기 시작했다. Menurut berkas dari Dinas Sosial, panti jompo itu sudah ditutup sejak 3 Mei tahun 1987. Kim pun mengecek nama ayah Chokyung dan di daftar penghuni panti jompo ternyata bernama Cho Byung. Tapi anehnya di berkas tersebut Cho Byung tidak ditulis meninggal, melainkan dianggap hilang. Padahal menurut Choyong Lur, ayah dari Chokyung telah lama meninggal dunia jauh sebelum pembantaian Ami. Tak ulangin lagi ya namanya biar kalian gak bingung kan caco-caco semua ya Lur ya. Kyung itu si anak, Byung itu bapak kandungnya, Yong adalah pamannya. Oke sip, ngerti ya. 이제 복지원 폐쇄될 때 살아 있을 수도 있다. Setelah menelaah berkas Cho Byung dan Choyong, anehnya kedua orang itu memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu 23 Juli. Lalu Kim mendapat fakta mengejutkan dari seorang jaksa penuntut yang mengurus penutupan panti jompo tempat Cho Byung dirawat. Ternyata foto Cho Byung sangat mirip dengan Choyong. Selain itu terdapat keterangan bahwa Cho Byung memiliki gangguan mental, juga memiliki luka di tangan kanannya. Hah? Apakah sebenarnya Cho Byung dan Choyong adalah orang yang sama, Lur? 조인트 씨 같잖아. Pada suatu malam Kim mendapat kabar dari tetangganya Yoon Hee jika setelah keluar dari rumah sakit tiba-tiba dia bersikap sangat aneh. Yoon Hee terus ngoceh-ngoceh gak jelas kayak orang kobam, lalu jalan keluar rumah sendirian dengan tatapan kosong. Gak pakai lama Kim langsung mencari Yoon Hee yang ternyata berada di rumah pembantaian Ami dalam keadaan setengah telanjang, menangis, ada luka memar di punggungnya, dan sedang mengublek-ngublek tanah untuk mencari sesuatu. Menurut dukun Haryung, Yoon Hee sudah kesambet energi negatif dari arwah Chokyung gara-gara memegang fotonya. Dan dia tidak akan pernah berhenti mencari sesuatu yang arwah itu inginkan. Maka dari itu harus segera diadakan ritual pembersihan arwah agar Yoon Hee bisa kembali sadar sepenuhnya. Ritual pun akhirnya dimulai. Yoon Hee dipakaikan jaket milik Chokyung dan Haryung langsung mengusir energi-energi negatif yang mempengaruhi Yoon Hee. Lalu yang terjadi. 누구야? 거기서 뭐 하는 거야? 울어라, 울어라. Sikap Yoon Hee terlihat jauh-jauh berbeda dengan yang kita lihat di wawancara awal film ya kan. Dia berteriak menangis seperti masih dalam kontrol arwah Chokyung. Lalu tiba-tiba Yoon Hee bergerak mirip pembunuh di video kasus 92, di mana Yoon Hee panik karena merasa sedang terbakar, seakan-akan dirinya adalah Chokyung yang meninggal karena terlahap api. Yoon Hee yang masih terasuki arwah Chokyung pun masuk ke ember air untuk memadamkan api di badannya. Sebagai dukun, Haryung terus berusaha membuat Yoon Hee mengatakan siapa yang sebenarnya pelaku pembunuhan keluarganya. 문옥이 네 동생 조경호 이제 안 뜨겁지? 너 그렇게 만든 놈 누구야? 너 그렇게 만든 놈 누구야? Perlahan-lahan Yoon Hee mulai tenang dan beranjak pergi ke rumah TKP pembantaian. Kim pun buru-buru mengambil kameranya lalu mengejar Yoon Hee. Dan yang terjadi,
Foto yang ditemukan itu memperlihatkan keluarga lengkap, yaitu Choyong, si anak perempuan bersama ibunya, Chokyung. Dan satu lagi yaitu Chobyung yang berada di kursi roda lur. Walah, ternyata wajahnya sama persis dengan Choyong dan itu artinya mereka berdua adalah saudara kembar. Di foto itu juga tertulis 4 Mei 1987 dan lengkaplah sudah informasi urutan kejadiannya. Tanggal 3 Mei adalah penutupan panti jompo, 4 Mei Chobyung pulang ke rumah, lalu keesokan harinya yaitu 5 Mei adalah tanggal pembantaian Ami terjadi. Kepingan-kepingan puzzle perlahan-lahan mulai menyatu. Lantas bagaimana kita bisa tahu siapa pelaku pembantaiannya? Chobyung yang baru pulang dari panti atau Choyong? Setelah Kim dan kru mengingat-ingat lagi, menurut berkas dari panti jompo, Chobyung memiliki luka di tangan kanannya. Sementara di video wawancara dengan Choyong di awal film, serta rekaman suaranya di tahun 1987 sebagai saksi pembantaian Ami, ternyata 조영태의 쌍둥이 형 장남 조경호의 친아버지였다. 이름 말씀하시라고 타오요 손은 다쳤어. Terkuak sudah semua bukti mengarah ke si pemilik losmen TKP kasus 92 yang sebenarnya dia adalah Chobyung. Muncullah pertanyaan, kok bisa sampai gak ketahuan polisi dari dulu? Jadi lur, karena konflik perang dengan Jepang di Korsel, banyak warga tidak memiliki KTP yang jelas. Polisi juga semakin tidak bisa membedakan karena Chobyung dan Choyong adalah saudara kembar ya kan? Aku jelasin lagi gampangnya lur. Jadi pelaku pembantaian Ami adalah Chobyung yang memiliki gangguan mental dan baru pulang dari panti jompo. Namun dia mengaku di depan polisi jika dirinya adalah Choyong, saudara kembarnya. Itu artinya pemilik losmen yang diwawancara Kim di awal film adalah Chobyung, bukan Choyong lur. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa arwah Chokyung ingin semua orang tahu jika pembunuh keluarganya adalah ayahnya sendiri, yaitu Chobyung, dengan menampakkan dirinya di cermin ketika pembunuhan di losmen tahun 92 terjadi dan Chokyung memanggil nama ayah. 일도 봐주고 하고 나서 상속받았죠. Tanggal 4 Mei 2019 atau 1 hari sebelum kejadian hilangnya Kim, seperti yang kita tahu di awal film, dia mendapat telepon dari Yoon Hee yang berada di kosannya dan terlihat masih belum begitu sehat meskipun tadi sudah diruqyah oleh dukun ya kan. Yoon Hee ngomong-ngomong gak jelas kayak orang ngelindur sampai akhirnya terlihat penampakan di sebelah kiri Yoon Hee dan yang terjadi. 그 자전거 타고 왔나 빨간이 아버지 사고 싶다고 타면 사는 거 같지 않아? 퇴근하지 그래서 박서서 또 보고 아버지가 제일 좋아하는 영화로 빠져. Wah, langsung Kim beserta krunya buru-buru pergi ke kosan Yoon Hee dan sesampainya di sana pintu dalam keadaan terbuka juga terdapat banyak darah berceceran. Kim pun mengecek CCTV yang tergeletak di lantai dan ternyata selain darah yang berceceran dari kucing, langit-langit di depan pintu kamar Yoon Hee juga berwarna hitam, persis seperti ruang penyimpanan barang bukti kasus 92 di kepolisian. Kim yang penasaran pun masuk ke sana dan betapa terkejutnya dia melihat kamar Yoon Hee yang benar-benar gelap, seakan-akan telah terjadi kebakaran di sana. Selain itu juga terdapat TV tabung yang menyala dan juga sebuah camcorder jadul berisi sesuatu yang selama ini dicari-cari oleh Kim dan kepolisian, yaitu kaset asli video pembunuhan di losmen Dongsungjang pada tahun 1992. Jelas tembok dan langit-langit gosong itu adalah tanda dari kehadiran Chokyung yang tewas terbakar. Lalu menurut CCTV, Yoon Hee sudah pergi keluar gedung entah kemana.
Kim pun berpikir jika hari itu tanggal 4 Mei, maka keesokan harinya adalah 5 Mei, hari di mana pembunuhan losmen dan pembantaian Ami terjadi. Kim berasumsi bisa jadi Yoon-hee sekarang pergi ke kuil doa di mana pelaku pembunuhan losmen ditangkap, karena hanya tempat itulah yang belum dijamah sama sekali oleh Kim dan krunya. Mereka semua pun akhirnya langsung pergi ke kuil tersebut untuk mencari Yoon-hee. 오늘 오후 20대 여자친구를 기도도량터에 동성장 사건이 언제지? 92년 5월 5일 아닌가? Sesampainya di kuil doa yang berada di gunung, Kim dan krunya melihat Cho Byung yang memang mengunjungi kuil tersebut setiap tahun. Terlihat dia yang pincang dan berteriak minta tolong, lalu Ah Yun si kameramen turun untuk mengeceknya. Namun dari kegelapan muncullah Yoon-hee yang sudah memegang pisau dan langsung menusuk Ah Yun. Awalnya Yoon-hee sempat menghilang, tapi tiba-tiba dia muncul kembali menyerang kru yang lain. Dan sekarang hanya Kim yang tersisa. Kim pun berusaha menelpon polisi, namun sayangnya di sana tidak ada sinyal. Meskipun situasi tersebut berbahaya, tapi dengan tololnya Kim memilih untuk mengikuti Yoon-hee yang berlari ke atas gunung hanya untuk mengambil footage film dokumenternya. Dia pun mengeksplor kuil lebih jauh lagi dan menemukan sebuah ruangan aneh dengan banyak foto-foto anak kecil, juga foto Cho Kyung yang dipajang di altar. Itu artinya selama ini arwah Cho Kyung yang mendendam selalu merasuki orang-orang dan rutin membunuh anak-anak setiap tahunnya di tanggal 5 Mei. Karena tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Anak di Korea, Lur. Tak lama kemudian Yoon-hee menjatuhkan foto Cho Kyung sambil memakan sesajen dan menatap ke arah kamera. Lalu tiba-tiba Kim yang terkena luka tusuk berkali-kali sempat kabur keluar sampai akhirnya dia tewas tersungkur di tanah. Sementara itu Mbak Yoon-hee yang masih dirasuki arwah Cho Kyung berdiri tepat di depan Cho Byung yang terluka dan mengatakan jika dia masih bersedih mengapa ayah kandungnya itu tega membunuh Cho Kyung, adiknya, ibunya beserta Cho Yong yang sampai sekarang masih belum diketahui di manakah jasadnya. Sampai akhirnya 우리한테 왜 그랬냐고. 아버지 보고 싶어서 여기. Berkat film dokumenter yang dibuat Kim, terkuak sudahlah jika pelaku pembantaian Ami adalah Cho Byung. Kepolisian pun menginvestigasi rumah TKP tersebut dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata selama lebih dari 30 tahun yang lalu, mayat Cho Yong masih berada di rumah itu dengan kondisi dicor di dalam ember dan disimpan di bawah tangga. Yoon-hee pun ditangkap karena telah membunuh kedua kru dan Cho Byung, sedangkan Kim sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Namun Yoon-hee terus berteriak histeris dan masih belum benar-benar sadar sambil mengatakan jika dia tidak mengingat apapun tentang semua kejadian mengerikan tersebut. Sementara itu kepolisian masih mencoba mencari Kim dengan melacak melalui video dokumenter yang mereka temukan di mobil. Film pun ditutup dengan dua scene flashback, Lur. Yang pertama adalah saat Kim berdiri di ruangannya 1 hari sebelum kejadian dia menghilang. Terlihat penampakan Cho Kyung yang mengawasinya seakan-akan memang akan mengincarnya. Dan yang kedua adalah hampir 1 bulan sebelumnya di mana Yoon-hee
ternyata mendapat kiriman kaset asli video pembunuhan Lost Man 92. Tertulis catatan di kotak kirimannya, "Ku harap rekaman yang ditinggalkan putraku ini bisa membantu." Jadi pelaku pembunuhan 92 adalah anak dari jaksa setempat, lur. Itulah kenapa Yoon-hee memberikan ide ke Kim untuk membuat film dokumenter ini tanpa memberitahu jika dia sudah memiliki video aslinya. Dan itu pula alasan Yoon-hee yang dirasuki karena dia telah melihat video asli terkutuk itu. Makanya Kim menemukan kaset asli itu di dalam kamar kosannya Yoon-hee, ya kan, lur? Buyar, sayang banget film ini jump scare-nya kurang, lur. Padahal ceritanya udah bagus, ya kan? Ada lagi sih yang kurang, yaitu subscribe dari Anda semua penonton sekalian yang belum subscribe, ya. Assalamualaikum.